Hai, perkenalkan nama saya Devi Mayasari, NPM 22010003100778, Prodi PBSI 2020A. Di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah Desain Tugas Akhir. Nah, saya akan membahas 10 poin yang akan saya paparkan di video berikut ini. Pertama, saya akan membahas poin bagian awal yaitu pembuatan sampul. Nah, untuk pembuatan sampul skripsi atau proposal merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan proposal atau skripsi. Sampul proposal akan memberikan kesan pertama bagi pembaca. Dan bagian halaman sampul ini juga berfungsi untuk memperkenalkan isi atau informasi proposal kepada pembaca ketika sedang membaca proposal tersebut. Dan selanjutnya poin bagian 2 yaitu sampul dalam. Nah, bagian sampul dalam ini yang terdapat dalam proposal atau skripsi di situ menunjukkan bahwa kepada siapa skripsi yang akan kita buat atau proposal yang kita buat ini ditujukan. Misalnya ke Universitas Insan Budi Utomo Malang, nah seperti itu. Nah, selanjutnya di poin bagian 3 ada lembar pengesahan persetujuan. Maksud dari lembar pengesahan persetujuan baik di skripsi maupun di proposal yaitu merupakan halaman yang berisikan persetujuan dari pembimbing peneliti. Dan poin yang keempat yaitu lembar pengesahan pada proposal ataupun skripsi. Yang dimaksud lembar pengesahan tersebut adalah bagian dari suatu laporan penelitian kita yang berisi pernyataan bahwa suatu hasil penelitian yang akan disahkan dan disetujui oleh pembimbing kita dan penguji penelitian kita yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya ada poin bagian 5 yaitu halaman keorisinalan atau tulisan pernyataan, di mana maksudnya yaitu menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi atau proposal yang telah kita buat ini atau yang kita serahkan kepada dosen pembimbing dan penguji kita ini adalah benar-benar yang telah kita buat sendiri atau karya kita sendiri tanpa memplagiasi hasil orang lain, yaitu hasil tangan kita sendiri. Selanjutnya ada poin bagian 6 yaitu pembuatan halaman persetujuan publikasi karya ilmiah untuk keperluan akademis. Pada skripsi atau proposal kita tentunya meminta persetujuan publikasi karya kita sendiri untuk dipublikasikan. Ketika kita mempublikasikan karya kita, tentunya kita akan meminta persetujuan dari pihak-pihak tertentu untuk kebutuhan akademisnya. Selanjutnya poin bagian 7 yaitu kata pengantar. Untuk skripsi atau proposal yang telah kita buat, tentunya kita akan membuat yaitu yang namanya kata pengantar, di mana kita berterima kasih, maksudnya berterima kasih kepada yang kuasa yang telah memampukan kita dalam pengerjaan skripsi atau proposal kita, dan tentu juga kita berterima kasih kepada orang tua kita, kepada dosen pembimbing kita atau dosen penguji kita, di mana telah membimbing kita selama menempuh pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya ada poin bagian 8 yaitu abstrak. Nah, abstrak ini merupakan ringkasan atau singkat mengenai penjelasan keseluruhan isi dari karya ilmiah kita atau proposal, skripsi. Nah, dari situ terdapat dari latar belakang, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, hasil dan kesimpulannya seperti apa. Nah, di situ dimasukkan ke dalam sebuah abstrak. Makanya di setiap karya ilmiah tentu adanya abstrak baik di skripsi atau karya ilmiah lainnya. Selanjutnya ada poin bagian 9 yaitu daftar isi. Nah, terdapat ada daftar isi dari proposal dan skripsi, di mana maksud dari daftar isi yaitu bagian-bagian dari dokumen atau laporan beserta nomor halaman yang akan kita cantumkan atau kita susun secara berurutan sesuai dengan isi dari latar belakang dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir atau poin 10 ada pembuatan halaman gambar, lampiran, dan tabel. Kenapa kita perlu mencantumkan 3 hal tersebut ke dalam daftar isi atau kenapa kita perlu membuat halamannya agar ketika seorang pembaca
atau yang ingin membaca karya kita. Tentunya dengan sangat mudah mereka yang mengetahui halaman tersebut ada di bagian mana. Jadi fungsinya kita membuat halamannya tersebut, halaman tabel, gambar, dan lampiran itu agar pembaca tidak rumit ketika mencari halaman-halamannya tersebut berada di mana. Baiklah, 10 poin tersebut telah saya jelaskan ke dalam video. Jika ada salah kata atau salah penjelasan yang saya ucapkan, mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.